Oke, selamat malam. Sudah pada join? Malam Pak, baru berapa aja Pak? Masih Baru ada beberapa, yang oke. kelas Mandarin. Sambil nunggu yang lain, mungkin ada kelas, nggak masalah buat saya. Sambil nunggu yang lain kan daripada ini, saling menunggu. Ada yang mau presentasi tugas kemarin per kelompok? Silakan. Siapa dulu? Ayo, siapa dulu? Per kelompok ada yang mau presentasi tugasnya? Yulun sudah siap? Yulun? Vincent atau yang lainnya siapa? Yang mau duluan? Ayo, Kemon, silakan. Ayo, siapa duluan? Ayo, silakan. Ada yang mau presentasi tugas kemarin, tugas proyeknya berkelompok ya? Silakan. Tugas kelompok. Siapa dulu? Ayo. Agnes, Edwin, Amelia, atau siapa? William. Ayo, silakan. Ayo, siapa dulu? Sambil nunggu yang lainnya ya, nanti udah banyak dikit baru kita mulai kelasnya ya. Ayo, siapa duluan? Ayo, siapa duluan? Presentasi tugas MVC kan Pak? Atau Iya, yang kemarin. kemarin kan? Iya. Oh, Ya Pak. silakan. Yuk, siapa dulu? Sambil nunggu yang lainnya ya. Jadi nanti biar materi kita ini ya, tidak buru-buru. Terus karena kalau mau mulai pun baru 15 orang ya. Oke. Jadi sambil nunggu teman Anda mungkin lagi kelas bahasa Inggris, Anda presentasi dulu. Ya, nanti biar cepat selesai kan enak gitu. Oke, Mon. Siapa duluan? Agnes, Enes, Henley, atau yang lainnya ya. Ada yang mau sharing? Kemarin saya ngasih tugas ya untuk sampling ini kan. Sampling bagaimana sih penggunaan MVC ya untuk koneksinya, terus bagaimana untuk membuat MVC, contoh sederhananya, terus implementasinya. Jadi di
semester 5 kita bahas tentang polymorphosis sama Razor. Minggu depan kita bahas baru inherent ya, baru database. Oke. Ayo silakan. Yuk, ada yang mau presentasi? Yang dipresentasi Pak apa aja Pak? Semua Hasilnya aja. hasilnya. Iya, hasilnya sama jelasin sedikit codingnya ya, apa yang dibuat. Oke. Biar teman-teman yang lain seandainya yang belum paham, biar lebih paham lagi. Ayo, come on. Ayo, silakan Yuyun, perdana ya. Oh ya Pak. Ya, hasilnya sih agak nanti harus share screen ulang lagi karena kan nanti ke browser ya Pak. Gak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Oke. Sambil nunggu yang lain ya Yulun, daripada kita bengong-bengong kan, mau mulai pun nggak bisa juga kan. Soalnya baru berapa orang? Dua-dua ya. Orang satu jadi 2-1. Kenapa Pak? Baru 1 orang. Harus setengah. Ini sih Pak codingnya. Oke, coba langsung hasilnya dulu atau Pak nanti baru boleh, kodenya? apa aja boleh. Jadi ini kodenya sih Pak. Ini di controllernya. Jadi mulai dia buat add baru. Ini juga add mata kuliah dan juga nih buat list mahasiswa, lalu mengembalikan mahasiswanya dan metode, serta ini juga mata kuliahnya. Di situ setiap modelnya itu ada data public untuk datanya, ini MHSW, MS. Lalu pada MHS itu ada ID, NPM, nama, sama MK. Data di dalam MHS ada kelas MHS ada data ini, serta mata kuliah juga ada data ini, integer, kode, string, matkul, kelas. Dan setiap kali kan add new, tambah ini semua di set lagi, lalu tambah lagi. Setelah itu singkatku cuman indeks ini. Codingnya ini aja Pak untuk HTML CSS-nya. HTML aja sih ini Pak. For each. Lalu ini C sharp-nya. For each variable MHS in model MHSW, maka dia akan muncul buat tabelnya. Maka saya harus menunjukkan hasilnya tentu ya Pak. Oke. Lama sih ini. Saya stop sharing dulu. Ini gimana dari tadi yang baru. Kalau 4 kali. Sabar ya Pak. Oke, santai. Ya. Kita tungguin. Ini sih Pak hasilnya. Oke. Oh, tapi kan memang ya karena ada CSS-nya. Jadi ini sih Pak hasilnya. Itu matkul. Oke ya. Ya. Yang penting iya paham dulu bagaimana sih untuk penempatannya. Udah bagus ya. Oke, jadi sudah paham ya Yulun ya. Bagaimana untuk penggunaan MVC ya secara sederhana. Kita belum ngomongin database, belum ngomongin yang lain. Oke, nanti dua kali pertemuan lagi kita bahas tentang database ya, atau besok kita bahas database ya, supaya bisa dapat gambaran, oh rupanya MVC ini gampang. Oke, yang sebelumnya kan sudah belajar ya, yang sama saya kan kemarin sudah belajar bagaimana membuat ASP.NET, terus sekarang MVC-nya. Sama yang kemarin juga, bagaimana membuat desktop ya. Sekarang desktop tapi ada MVC-nya. Jadi
dua-duanya bagus, mau pakai nggak form boleh, MVC boleh, semuanya bagus. Terus apalagi nanti bisa pakai yang core ya, core itu istilahnya pengembangannya lagi. Kalau core sih nggak perlu saya ajarin, kalau bisa yang form sama MVC sih bisa ya untuk core-nya kan, lebih ke enterprise-nya. Oke, bagus Yulun. Jangan lupa anggota kelompoknya ya. Next, siapa lagi? Habis Yulun. Saya Pak. Ya, Niki. silakan. Niki. Ayo Kemon Ki. Kelompok ya. Nampak Pak. Nampak Pak. Bentar. Belum Ki. Oke, baru nampak. Sip. Oke, kan ini ya pertama ini kuliah controller. Di sini ada data mahasiswa, modelnya itu cuman udah dari sini. Habis ini kan di data mahasiswa ini ada model mahasiswanya di sini dan mata kuliah di sini. Di sini list mahasiswa ini berisi data-datanya seperti dalam mahasiswa ini ada namanya ini Niki dan NPM ini. Kalau di list mata kuliah ini, di get mata kuliah itu dapat dari sini model dan mata kuliah sama dengan get mata kuliah. Mata kuliah itu terdapat di sini ada kode, matkul, dan kelas. Habis itu di dalam mata kuliah dulu BCS modelnya. Di sini isinya ada untuk kode dia integer, untuk mata kuliah itu string, dan untuk kelas itu juga string. Oh, di sini ada mahasiswa. Ada mahasiswa sini ada satu untuk nama itu string dan npm itu int. Di dalam ini data mahasiswa itu terdapat public listnya mahasiswa dan mata kuliah. Habis itu untuk indeksnya. Ini indeksnya ini tabelnya saya align left karena saya tidak tahu kayak mana cara gabungin dua data ini. Jadi saya bikin di sini tabelnya align left, di sini nggak usah align apa-apa. Habis itu ini saya coba ya. Oke. Nampak tak Pak? Oke, nampak Ki. Oke, bagus ya. Udah paham kan Ki? Bagaimana Iya, untuk cuman saya nggak tahu aja cara gabungin data yang satu ini data mahasiswa sama data mata kuliah. Itu aja sih masalahnya. Kalau data, maksudnya data yang gimana Ki? Kan kalau di sini kan ada for each var mahasiswa ini mode mahasiswa. Kayak saya kayak mana gabungin tabelnya itu jadi satu. Kalau ini kan saya pisahin jadi tabelnya. Ini satu. Tinggal dimasukkan aja tabelnya Ki, jadiin satu. For each-nya ini ya, ada dua ya. Iya. Yang Kan satu. satu mata mahasiswa dan satu mata kuliah. Oke. Kayak gini aja sudah bagus kok Ki. Oke ya. Karena kalau untuk gabungin kan nanti sebagusnya itu kan pakai database ya. Untuk Database ya. relasinya. Ya, kalau ini memang agak-agak kita harus cari diakalin ya. Tapi kayak gini udah bagus kok gitu. Yang penting paham dulu ya bagaimana sih konsep MVC, multi view controllernya gitu. Oke, Pak. Saya nggak ada masalah. Oke. Oke. Oke, thank you. Next. Makasih, Pak. Iya. Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa? Alfi. Alfi. Oke, sudah nampak ya, Pak? Oke, coba Vi, jelasin Vi. Oke, Pak. Jadi yang pertama itu kita buat di model dulu ada matkul dan mahasiswa. Ini kita define kode matkul kelas, lalu kita ambil ke yang mahasiswa kelas view. Lalu udah keduanya diambil, kita masukin modelnya ke controller. Di sini diambil, lalu di ini data manualnya kita define ada mahasiswa dan juga matkulnya. Baru kita masukin ke view-nya. Jadi ini ada tampilannya. Oke, coba di run.
Nah, oke. Ini adalah hasil tampilannya, Pak. Oke. Bagus ya, Alfi. Udah paham kan, Alfi? Bagaimana konsep MVC secara sederhana dulu? Ya, Pak. Ya, nanti kita step by step ya, nanti bahas bagaimana untuk penggunaan database dan yang lainnya ya. Oke, terus Pak, kenapa kok basic? Ya, memang kita dari basic ya, saya ngajarin Anda, saya pengennya itu semua bisa, nggak satu orang saja, seperti contohnya Ferdinand saja, Yulun saja, atau Alfi saja, jadi biar semua bisa, makanya saya ngajarinnya memang pelan-pelan, step by step ya. Yang penting konsep MVC-nya dulu, terus rasornya, konsep bagaimana untuk datanya, database, nanti tampilan, dan jadi sebuah aplikasi yang bagus. Oke, satu lagi kelompok siapa? Next, sebelum saya mulai. Saya, Pak. Ya, Kevin, silakan. Oke, silakan. Coba Edwin jelasin ya, biar teman-temannya biar paham ya. Jadi biar pertama di sini saya ada buat modul 3, yaitu mahasiswa mata kuliah dan mahasiswa mata kuliah HIUS. Yang selanjutnya kita buat controllernya untuk bisa menginput data ke sini, lalu kita define ke index view-nya. Oke. Ini hasilnya, Pak. Coba lihat view-nya. View-nya. View. Oke, good. Sudah pakai model Razor ya. Oke. Ya, oke, bagus. Oke, habis saya presentasi nanti giliran Anda ya. Siapa tahu ada yang beberapa temennya yang belum presentasi. Saya dulu. Karena saya jelasin ada 2 materi. Pertama itu polymorphism, bagaimana sih penggunaan di OOP, terus bagaimana penggunaan Razor di MVC. Oke. Baru minggu depan kita bahas tentang inherent ya. Baru kita ke database. Oke, saya mulai dulu. Oke, ini di chapter 5 kebalik ya. Sorry, ini belum saya rubah. Belum saya copy di ini materinya di yang sebelumnya. Oke. Jadi saya jelasin dulu bagaimana sih konsep untuk penggunaan polymorphism ini. Di sini istilahnya ada burung ya. Burung kan terbang punya sayap ya. Semua burung, mau itu burung elang, burung burung dara ya, burung merpati, ataupun mau burung-burung yang lain, itu tapi kan modelnya bentuknya beda. Oke, tapi sama-sama mempunyai sayap. Jadi ini secara umum bagaimana sih konsep penggunaannya untuk polymorphism ini di OOP. Oke, terus di C# itu penggunaannya itu ada 2. Pertama itu adalah untuk function sama untuk operatornya. Oke. Jadi di sini ini bagaimana untuk pemanggilan objek ya. Pemanggilannya untuk istilahnya nanti untuk data bindingnya, terus untuk statiknya ya, static binding. Ini bagaimana sih untuk penggunaan konsep di polymorphism-nya itu. Jadi ada 2. Itu ada menggunakan function sama menggunakan untuk operator ya, untuk overloadingnya. Oke. Jadi secara umum itu kan kita sudah kemarin bagaimana untuk membuat kelas, terus objek, ya, terus yang kemarin-kemarinnya kan. Jadi ini adalah lanjutannya untuk materinya untuk bagaimana sih konsepnya.
di polymorphism ini. Oke, kita pakai langsung aja contoh sederhana ya. Jadi untuk penggunaannya, oke. Jadi di sini ini contohnya saya buat ada kelas employee. Saya pakai aplikasi saja deh biar paham. Sebentar ya, saya share. Ini contoh sederhananya. Oke, ini contoh sederhana sekali. Tujuannya itu supaya Anda paham ya untuk penggunaan polymorphism ini di C#-nya. Oke. Contohnya saya membuat ada kelas employee. Oke. Di employee ini kan ada name sama salary. Oke. Terus ini untuk kita buat untuk publiknya. Publiknya itu ada name, ada salary. Terus saya tambahkan lagi ini untuk return untuk public virtual string contohnya ini. Untuk istilahnya untuk tampil di display ya, display info. Oke. Ininya di kelasnya ini ada beberapa kelas. Contohnya kita ada class manager ya. Oke. Jadi di employee ini nanti masuknya ke sini ada manajernya juga. Oke. Di manajernya ini contohnya ada class manajernya itu ada private department. Terus ini untuk publiknya ya supaya bisa tampil di main class. Jadi kita setting untuk public. Publiknya ini untuk departemen. Terus ini kita untuk public override stringnya. Contohnya kita untuk display info ya. Display info sama seperti ini. Tujuannya kenapa display info ini kita adalah untuk menampilkannya, misalnya untuk tampil. Oke. Terus di static main-nya ini ada list of employee. Oke. Jadi di employee ini kan kita ngambil untuk datanya employee ini. Oke. Employee itu ada manajernya, ada class manager. Contohnya ini manager ya, kita contohnya M1 new manager. Ini submit. Ini untuk salary-nya, ini untuk di apa sih jabatannya ataupun di departemennya gitu. Oke. Terus ada juga ini untuk satu lagi itu ada Mr. Brown. Oke, ini untuk salary-nya. Ini kita kosongin. Oke, terus ada manager 2. Tentunya ada Grant. Ini untuk salary-nya, ini untuk departemennya, contohnya untuk finance. Oke, sama ini untuk yang berdua. Jadi di sini ini kita mau menampilkan ya. Contohnya di sini. Sama-sama nama tapi isi datanya itu bisa beda untuk namanya. Oke. Ini contoh bagaimana sih untuk penggunaan polymorphosis di C#. Oke. Jadi contohnya kalau kita running ini penjelasannya ya. Ini semua sama. Pakai name semua ya. Tapi isinya datanya bisa beda. Nih. Oke, contohnya ada ininya namanya terus salary-nya. Oke, salary-nya otomatis beda ya biarpun namanya sama. Tapi isinya beda. Oke. Jadi secara umum yang polymorphism ini contoh sederhana ini kalau kita kan burung ya. Burung kan sama-sama ada sayap. Tapi kan cara terbangnya, warnanya sayapnya kan beda. Oke. Ini contoh bagaimana sih penerapan dari konsep untuk polymorphism ini di C#. Oke, jadi ininya. Yang samanya apa ini? Name, salary, department. Name, salary ya. Name, salary, department. Name, salary. Tapi isinya beda.
Oke, ini tetap sama. Ini yang kita panggil. Oke, contohnya name-nya ya. Name-nya kita panggil di looping. Tapi isi datanya itu beda. Sama-sama ini name ya. Name. Oke. Ini bagaimana sih penempatan secara umum ya untuk konsep polymorphism di C#-nya. Oke, ini contoh sederhananya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Kok banyak sekali ya? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sorry. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, sudah jelas ya? Jadi gampang kok bagaimana sih untuk penggunaannya ya di OOP ya konsepnya. Jadi sederhana, terus kita kasih contoh yang sederhana. Nanti untuk pengembangannya kan Anda tinggal kembangin sendiri. Yang penting Anda bisa paham, oh rupanya konsepnya seperti ini. Oke, terus kalau seandainya kita lanjut lagi, ini ya, sorry, yang ini. Ini contohnya, ya. Jadi ini contohnya seperti tadi. Kita memanggil seperti name ya, terus ada salary, ada departemen ya. Oke, tapi isinya beda, tapi ini yang keluar sama. Oke, ini contoh sederhana bagaimana sih untuk konsep polymorphisme di C#. Terus kalau seandainya di contoh lagi yang sederhana ya, bagaimana sih untuk konsepnya seperti ini. Oke, saya punya kelas. Kelasnya itu persegi panjang. Oke. Terus di persegi panjang ini saya buat ada public luas sama public keliling. Oke, di public luas ini nanti kan kita untuk menampilkan panjang, lebar, dan luasnya itu sama dengan panjang kali lebar. Oke, ini didapat dari rumus ini. A kali B. Terus yang untuk keliling itu kan dari dikali sisi-sisi ya. Oke, jadi 4 kali sisi. Contohnya kelilingnya apa? Berapa sisinya. Terus di sini ada kelas. Oke. Kita mau menampilkan untuk bagaimana sih polymorphism-nya di C#. Oke. Kita menggunakan contoh sederhana itu adalah persegi panjang. Terus persegi panjang, aku luas sama keliling. Jadi di sama-sama persegi panjang itu ada luas, ada keliling. Oke, jadi semuanya ini persegi panjang ya. Persegi panjang ini. Tapi di persegi panjang ini kan ada luas sama ada keliling. Oke. Terus yang polymorphism-nya yang mana? Yang luas sama keliling. Yang ada yang utamanya itu kan persegi panjang. Ini contoh sederhana bagaimana sih untuk pemanggilannya di OOP. Konsep sederhananya ya. Saya ngambil contoh yang sederhana sekali. Tujuannya supaya Anda gampang. Oh, rupanya seperti ini ya. Contohnya persegi panjang. Oke, di persegi panjang itu kan ada luas, ada keliling. Ini contoh sederhananya. Oke. Oke, jadi di persegi panjang itu ada persegi panjang luas, ada persegi panjang keliling. Inilah yang disebut dengan konsep polymorphisme ini.
Oke, gampang ya. Ini sih contoh sederhananya aja. Oke. Minggu depan kita masuk ke terakhir ya, inheritance. Sebenarnya sih rencana mau saya jadiin satu sekarang ya, tapi kita pakai MVC juga, oke, karena materinya agak panjang sedikit. Oke, ini contoh sederhana untuk penerapannya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Gampang ya? Oke, gampang kan? Untuk bagaimana sih penerapan konsep untuk polimorfismenya ini? Yang tadi contohnya, ada nama, ada salary, ada departemen. Oke, semuanya itu kita panggil, tapi di itu beda-beda isinya. Isinya contohnya ada William, ada Stephen, ada Saiful, ada Yulun, dan ada yang lainnya. Oke, ini untuk konsep bagaimana sih implementasinya di OOP. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya absen dulu. Habis ini kita masuk ke MVC ya. Bagaimana sih untuk penggunaan Razor, masih MVC basic ya. Habis MVC basic baru kita untuk implementasi di database-nya. Edwin hadir ya. Roma hadir. Hadir, Pak. Hengki. Hadir, Pak. William. Hadir, Pak. Amalia. Hadir, Pak. Oke, Yulun hadir. Novianto. Hadir, Pak. Dan Ditya. Hadir, Pak. Stephen. Julian Adi Saputra. Hadir, Pak. Ferdinand. Pak Stephen hadir, Pak. Stephen hadir ya. Oke. Henley. Hadir, Pak. Ricky Andi Kurniawan. Hadir, Pak. Eka. Hadir, Pak. Jason. Hadir, Pak. Nico. Hadir, Pak. Vincent. Stephen. Hadir, Pak. Hadir Pak, Stevenson Pak. Oke. Niki. Hadir, Pak. Kelvin. Hadir, Pak. Stephen. Hadir, Pak. Kevin. Hadir, Pak. Agnes. Hadir Pak. Bron. Hadir, Pak. Kristianti. Hadir Pak. Hengki. Hadir, Hengki hadir. Andrianto. Hadir, Pak. Hadir ya. Alvin. Hadir, Pak. Kelvin Leong. Hadir, Pak. Vio. Hadir, Pak. Indra. Hadir, Pak. Hadir ya. Alfi. Hadir tadi ya. Ilham. Hadir, Pak. Yanto. Hadir, Pak. Julia. Veronica. Halo, Pak. Mikael Hadir, hadir. Pak. Hadir ya. Frederick. Halo. Hadir, Pak. Frenda. Hadir, Pak. Christian hadir. Hadir, Pak. Hadir ya. Yang belum hadir Julia Veronica, Hengki. Oke. Kita lanjut lagi. Halo, Pak. Ya. Halo, Pak. Hengki hadir, Pak. Kenapa? Hengki hadir ya. Ah. Oke. Oh ya, Hengki hadir. Oke. Kita lanjut lagi ya. Terus dilanjutin yang kemarin. Kemarin kan Anda sudah bisa bentar, kayaknya error PowerPoint saya.
F5. Oke. Di chapter 5 ini masih basic ya. Tujuannya kenapa? Supaya Anda benar-benar paham bagaimana sih penggunaan untuk MVC ya, untuk konsepnya. Di chapter 5 ini kita bahas tentang Razor. Apa sih Razor itu? Fungsinya apa? Terus salah satu Razor itu adalah search engine untuk kita memudahkan ya penggunaan view-nya. Nih. Karena kemarin kan sudah ada MVC ya, Anda sudah bisa bagaimana untuk membuat model, view, controller. Terus di selanjutnya ini kita untuk fokusnya lebih ke Razor-nya. Nih ya. Terus, jadi Razor itu salah satu ini ya, view engine di ASP.NET. Salah satunya itu adalah kita untuk mempermudah penggunaan view, terus untuk mempersingkat penulisannya. Oke. Karena ini kalau pakai HTML kan agak ribet ya di ASP.NET-nya. Jadi dengan Razor ini sintaksnya itu lebih singkat, lebih padat, dan lebih gampang. Dan saya lihat tadi Anda rata-rata sudah pakai Razor ya. Sudah pakai Razor semua sih. Saya lihat ya sekilas tadi. Oke. Saya mereview sedikit karena mungkin ada beberapa nggak sadar, rupanya saya sudah pakai Razor gitu ya. Padahal itu salah satu untuk materi kita ya, dan itu untuk membantu Anda nanti next ke depannya untuk ngembangin aplikasi ya, lebih gampang, lebih easy, simple ya, dan lebih istilahnya runningnya itu tanpa harus akses kayak contohnya HTML, CSS dan lain-lainnya itu biar lebih cepat lagi. Oke. Di Razor itu ada karakteristiknya. Pertama itu adalah untuk compact ya. Compact itu merupakan sintaks Razor ringkas. Oke. Salah satunya itu untuk kita meminimalkan penggunaan karakter, terus untuk penggunaan tombol dalam menulis code ya. Terus ada easy to learn, itu istilahnya bagaimana sih sintaks Razor itu mudah dipelajari. Oke. Karena kita kan menggunakan bahasa C# ya, bahasa yang universal ya, dan rata-rata sudah diajarkan ya. Jadi saya hanya istilahnya memunculkan potensi Anda untuk mengembangkan lagi. Terus ada juga untuk IntelliSense itu sintaks Razor yang mendukung untuk bagaimana kita untuk menyelesaikan ya pertanyaan dalam Visual Studio, khususnya kita penggunaan C#. Nih, model Razor ini untuk view engine-nya. Oke. Jadi seperti ini. Di Razor itu gabungan dari HTML dan sintaks di C#. Oke. View engine baru nanti keluar dalam bentuk pure HTML. Oke. Salah satunya itu adalah untuk responsible, lebih simple, lebih gampang ya. Karena kan Razor kan kita menggunakan di C# HTML atau .cs HTML ya untuk penggunaan Razor. Oke. Terus sangat support penggunaan MVC ya, khususnya kita kan sekarang kan MVC 5. Mungkin Anda MVC kan tergantung dari serinya, itu tergantung dari ini ya, seri Visual Studio berapa sih yang Anda pakai gitu, atau apa yang Anda update gitu. Kalau saya kan yang 2017 itu otomatis sudah bawa MVC 5 ya di Visual Studio-nya. Oke. Ini contohnya view engine-nya. View engine di Razor itu istilahnya kan gabungan dari bagaimana kita penggabungan antara HTML dan kode untuk C#-nya. Oke, nanti jadinya HTML. Oke. Terus Razor ada dua tipe. Ya, ada single sama ada multi di Razor.
Terus yang contoh yang single itu yang bagaimana? Ini yang contohnya seperti ini. Satu aja ya. Jadi kalau Anda pakai Amonyet seperti ini, di CSHTML-nya berarti Anda sudah menambahkan razor itu di view yang Anda buat. Ataupun yang Anda create ya. Terus kalau seandainya Anda pakai yang multi statement itu istilahnya banyak datanya. Jadi Anda buatnya seperti ini. Nanti di sini ada datanya. Oke, ini contoh sederhana ya bagaimana sih untuk pengembangan Razor di MVC 5 khususnya. Oke, ini contoh sederhananya. Oke, Razor itu penempatannya di view ya. Jadi kalau Anda di view, terus Anda mau menggunakan, terus Anda mau untuk memodifikasi ya, berarti Anda nanti di view-nya. Contohnya seperti ini. Oke, ini saya pakai Razor yang single. Oke, untuk contohnya ya. Oke, jadi var date sama dengan datetime.no.to short date string. Jadi saya mau untuk menampilkan tanggal ya. Terus saya juga mau untuk menampilkan pesan. Oke, contohnya selamat datang di belajar MVC. Terus kita tampilkan. Berarti ini untuk Razornya. Ini kan di HTML ya. Tanggal sekarang ini kita panggil date sama ini untuk pesannya, message-nya. Maka kalau kita run, otomatis dia akan contoh ya. Tanggal sekarang tanggal 7 ya contohnya. Terus 2/2021. Nih. Terus apa sih pesannya? Selamat datang di belajar MVC. Oke. Ini contoh sintaks sederhana ya. Bagaimana untuk implementasi di view-nya. Karena Razor itu salah satu untuk pelengkap ya di MVC. Setelah Razor nanti kita masuk ke data binding, bagaimana untuk penggunaan data ya di MVC, terus nanti database dan lainnya. Oke, untuk istilahnya sampel sederhana, minggu depan kita coba untuk penggunaan database, kita pakai data binding. Jadi minggu depan syaratnya nanti kita main-mainnya pakai SQL Server aja ya, biar satu produk punya Microsoft. Pak, boleh nggak database-nya pakai MySQL? Boleh, nggak ada masalah ya. Bahkan Anda pakai Oracle pun buat saya oke, bagus ya. Oke, tapi untuk saya jelasinnya, untuk implementasinya itu saya pakai SQL Server ya. Oke, untuk database-nya karena biar standar industri. Kebetulan saya salah satu orang industri ya, untuk dosennya yang hari-hari di industri. Oke, ini contoh sederhana. Oh, rupanya gampang ya penggunaan Razor ya. Karena Razor ini merupakan di CSHTML itu kan gabungan dari ini ya, C# sama HTML. Ini contoh sederhana. Oke, contohnya saya untuk membuat perulangan. Oke, ini perulangan di Razor ya, atau di ASP. Contohnya for integernya sama dengan i sama dengan 0. Berarti kita mulai dari angka 0. I lebih kecil dari 7, i plus otomatis nanti dia akan mengulang lagi sampai i-nya itu lebih kecil dari 7. Oke, maka dia akan berulang terus, akan keluar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini contoh sederhana ya, bagaimana sih untuk penggunaan Razor. Karena Razor itu kan view engine gabungan dari C# sama HTML. Oke, ini saya buat contoh baru lagi untuk case tadi. Oke,
Di case tadi kita mau untuk menampilkan data siswa. Oke, di controllernya itu ada, karena belum pakai database ya. Next week kita cobain. Sekarang kita pakai manual data dulu. Oke, di static list-nya ada data list. Data list ini saya ambil dari model. Ini modelnya. Oke, model saya buat kelas, saya beri nama data siswa. Data siswa itu ada NPM, ada nama, ada alamat. Berarti sama seperti kemarin, kita membuat untuk kelas modelnya. Kok Pak, materinya sama? Iya, materinya sengaja saya ulang lagi. Ya, supaya Anda yang benar-benar belum paham, oh sudah paham. Rupanya seperti ini loh. Konsep penggunaan MVC. Ya. Terus tapi di chapter 5 ini saya fokusin di razornya. Oke. Anda create di ASP ya, itu data siswa. Oke. Setelah Anda create, baru nanti Anda panggil. Ini ya, get set. Get set kan seperti kemarin ya, memberi sama menerima. Saya buka aja. Contohnya yang sudah saya buat. Oke. Ini ya. Ini contohnya. Nih. Oke. Sorry. Sebentar, saya buka dulu. Oke, ini ya. Oke, saya buat di data siswa. Oke, data siswa ini kelasnya, ini saya beri nama data siswa. Kalau buat ini gampang ya, Anda klik kanan, ambil add, Anda ambil kelas, ataupun dari new item juga boleh, nggak masalah. Terus Anda beri nama .cs ya, ini. Terus Anda isi datanya, itu ada NPM, ada nama, ada alamat. Setelah itu baru Anda create controllernya, atau controller dulu baru create juga boleh ya. Mana yang Anda nyaman dulu. Di sini saya buat ya, ini untuk datanya nanti yang mau saya panggil. Data yang mau saya panggil itu static list. List itu artinya kita untuk list datanya. Yang list ini ya, untuk menampilkan data yang ada. Listnya apa saja. Oke. Data siswa ini hubungannya langsung sama ini ya. Karena saya untuk load-nya itu dari model. Oke. Terus setelah itu di list itu NPM, ada nama, ada alamat. Itu ada contohnya NPM-nya 101, namanya Saiful, alamat Batam. Oke. Ini sama dengan konsep polimorfisme tadi. Ya. Ininya tetap sama, NPM, nama, alamat, tapi isi datanya beda. Oke, tadi sudah saya jelasin ya. Bagaimana sih untuk konsep di OP? Kalau untuk konsep penerapannya di MVC, ini contoh sederhananya. Bagaimana sih untuk Anda menampilkan? Oke. Terus di NPM ini contohnya 101, 02, 03 dan sampai 107. Namanya contohnya ada Saiful, ada Bunga, Burham, Budi dan lain-lainnya, alamat Batam, Tanjung Pinang, Batam, Bintan dan lain-lainnya. Ini data yang nanti kita load di view-nya. Oke. Ini
Berarti view-nya student list ya. Setelah itu baru Anda klik kanan, Anda ambil add view. Contohnya biar gampang ya, saya ambil aja index. Klik add, nanti akan jadi seperti ini. Ya, kita kasih nama siswa ya. Di bagaimana untuk penggunaan razornya ini. Ini adalah untuk razornya ya, razor sederhana. Oke. Contohnya modelnya kita panggil data siswa. Terus ini untuk view indexnya. View indexnya itu di layout JS HTML. Ini yang akan kita panggil. Terus di indeksnya ini biar banyak ya, contoh kita tambahkan create new, create ya untuk action link-nya. Nanti hasilnya kita bahas sambil jalan. Yang penting sekarang ini bagaimana untuk penerapan razornya. Oke, terus kita buat table. Di table ini ya, table ini kita mau menampilkan npm, nama, alamat. Kita panggil di modelnya. Ini untuk perulangannya. Display item yang apa yang mau tampilkan itu adalah item, nama, alamat. Oke. Terus ini contoh sederhana bagaimana penerapan untuk razornya. Biasanya kan kita kan pakai HTML ya, HTML sini. Kalau di razor ini kita nggak harus pakai HTML ya untuk mulai sama terakhir. Kita bisa langsung seperti ini. Karena untuk razor itu kan konsepnya setengah C#, setengah HTML. Istilahnya gadu-gadu penerapannya. Terus kalau kita running, ini contoh sederhananya. Oke, ini tampil ya. Ini hanya fantasi aja yang tadi get link-nya. Berarti kita nampilkan npm, nama, alamat ya. Ini contoh sederhana bagaimana kita untuk menampilkan MVC terus penggunaan razor ya. Karena razor itu kan view engine-nya di view. Ya, ini contoh sederhana. Terus next, nanti kita bahas bagaimana untuk penggunaan database, terus bagaimana penggunaan data bindingnya, dan lainnya. Oke, kita bahas step by step. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak, jadi Ya. penggunaan Razor itu hampir mirip dengan PHP gitu ya? Iya, hampir mirip. Hampir mirip-mirip ya. Karena kan PHP C# itu kan masih satu ini ya, satu induk. Induknya itu kan bahasa pemrograman C, itu turunannya. Ya, Java itu kan Java, PHP, ya itu kan induknya C ya, itu kan turunan-turunan pengembangan-pengembangan gitu. Jadi seluruh bahasa pemrograman itu semuanya rata-rata itu hampir mirip. Oke. Jadi kita gampang ya pelajarin basicnya dulu. Oke. Terus tadi kan penggunaan razor itu mirip-mirip kata Yulun kan, mirip PHP, bener sekali. Ya. Oke. Apalagi kita sama-sama web base ya, web base sama ASP sama PHP itu mirip-mirip juga pengembangannya. Kalau sekarang rata-rata programmer itu jarang menggunakan PHP murni. Framework rata-rata ya untuk pengembangan aplikasi itu yang dipakai. Kenapa Pak nggak pakai PHP murni? Kalau PHP murni, kalau yang buat Yulun cuma Yulun aja yang tahu strukturnya. Yang lain pusing 7 keliling ya. Ini mana view-nya, ini kontrolnya.
Tapi kalau kita menggunakan konsep MVC ya, multi view control, itu kan kita sudah tahu. Kita dikasih contohnya Yulun share code ke saya aplikasi sekolah, aplikasi absensi ya. Saya nggak harus tanya Yulun strukturnya gimana, kita baca code-nya aja kita bisa langsung paham letak-letaknya ya. Oh nanti ini untuk view-nya, ini untuk kontrolnya di sini gitu. PHP jarang sekali ya, apalagi di perusahaan besar itu walaupun pakai PHP itu biasanya requirement-nya itu dia pakai framework. Entah itu Laravel, entah itu Z, ya, entah itu CodeIgniter. Kalau saya dulu mainnya sih di CodeIgniter sama Laravel. Karena di perusahaan ya, saya developnya web-based ASP.NET. Kalau sekarang sih kebanyakan saya mainnya di ASP ya. Kalau ngajar pun PHP saya nggak dapat ya. Jadi biasanya sih untuk penelitian aja saya buat untuk ini PHP ya, sama biasanya kalau bimbing-bimbing skripsi gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan soal polimorfisme sama Razor. Minggu depan kita inherent sama bagaimana penggunaan data binding ya, atau basic database di MVC. Kita coba pelan-pelan penggunaan database. Jadi Anda install SQL Server ya. Pak, boleh nggak pakai SAM? Boleh, nggak ada masalah. Tapi saya yang ngajarinnya itu pakai SQL Server. SQL Server sama Mesa sama aja ya. Itu nggak jauh beda ya. Oke. Silakan. Inherentnya minggu depan. Ya, inherentnya minggu depan. Oke. Karena tinggal satu ya, inherent kan belum ya. Harusnya sekarang inherent ya. Tapi saya udah ke-create di kelasnya ya. Jadi udah, daripada berubahkan sama aja gitu. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Karena kalau nggak saya bahas inherent itu nggak lengkap ya, karena kan itu salah satu pelengkapnya di OOP. Kalau di MVC itu kan utamanya itu kan model view controller, kayak Razor, data binding, database dan lainnya itu kan ngikut aja. Ya, yang penting ada paham 3 konsepnya yang saya jelasin, dan itu nanti akan saya ulang-ulang terus sampai database MVC, model view control, dan Anda buat aplikasi pun muter-muternya itu juga ya, buat form, buat transaksi, dan lain-lainnya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan ya? Silakan. Soal OOP sama MVC ya. Tapi kalau tanyanya jangan database dulu. Ya, yang basic-basic dulu, yang MVC-nya. Database-nya nanti biar Anda tidak pusing ya. Kita step by step ya. Karena jangan khawatir, kita baru chapter 5 ya. Kan kita masih ada kurang lebih 9 pertemuan ya, sama UTS UAS presentasikan total 16 kan ya, jadi masih banyak. Kita step by step aja. Intinya pokoknya Anda paham konsepnya ya. Anda mau nanti pakai Laravel, mau pakai Z, mau pakai CodeIgniter, itu nggak ada masalah. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, ada yang mau tanyakan tak? Oke, yang ini ya, kalau tidak salah kita kan beberapa dosen proyeknya satu ya. Satu itu nanti Anda ngembangin UMKM kalau nggak salah buat aplikasinya. Benar Kak? Iya Pak. Ya. Sudah dapat kelompok,
terus nanti Anda disuruh cari UMKM, salah satunya kan untuk pengabdian masyarakat juga ya, istilahnya untuk terjun ke lapangan, ngembangin aplikasi. Sudah dapat gambarannya, apa yang mau dibuat? Karena untuk UTS-nya, dari saya itu Anda membuat desainnya dulu. Itu nanti Anda buat video, Anda presentasikan ke saya. Kalau untuk desain Anda buat untuk desain kan Anda buat di desktop sama ini kan bisa kan di web-based ya. Kemarin kan sudah saya ajarin juga ya untuk tampilan-tampilannya. Oke, jadi Anda tentukan dulu Anda mau buat apa. Oke, terus proyeknya apa yang mau dikembangin. Oke, terus Pak, di tempatnya mau minta buat PHP boleh, nggak ada masalah. Ya, walaupun saya tidak ada ngajar PHP, Anda buat proyeknya pakai PHP boleh. Yang penting pakai model MVC, Multi View Controller. Pakai framework. Contohnya Anda bisa pakai Laravel, boleh pakai CodeIgniter. Ayo, ada yang mau tanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Juga boleh, silahkan. Ayo, sudah jelas? Clear? Yulun, ada yang menanyakan? Edwin? Pak, jadi Ya. proyeknya itu relevan dengan UMK ya, Pak? Iya, UMKM. Karena kan itu permintaan dari prodi ya. Kalau kita dosen ya ikut saja. Dari meeting bahwa nanti kan proyek hasil akhirnya kan Anda buat UMKM ya. Jadi kalau saya sih nge-push-nya dari sistemnya. Kan satu masing-masing ya, ada beberapa mata kuliah kan satu keluarannya proyek ya. Ada promosi, terus ada manajemennya dan yang lainnya kan. Ada buat aplikasinya, sistemnya ya. Kalau saya sih dari aplikasinya. Terus bagaimana Anda struktur code-nya. Konsepnya itu Anda pakai OP atau pakai MVC. Ya. Pak, proyeknya pakai web boleh, nggak masalah. Webnya pakai ASP mau pakai PHP boleh, nggak ada masalah. Yang penting MVC ya. Ya Yulun, ada yang menanyakan? Yang penting, oke. Ngerti gak? Ngerti Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih kesempatan yang belum presentasi kelompoknya silakan. Ada? Tugas kemarin? Ada mau nunjukkan? Saya ingin coba. Ya, oke silakan. Siapa dulu? Silakan. Novianto atau Steven? Novianto aja dulu, Pak. Novianto, ayo, come on. Oke, Pak. Ya. Screen-nya sudah nampak belum ya, Pak ya? Oke, sudah. Oke, silakan. Oke, untuk punya tugas kami untuk modelnya kami menggunakan ini Pak, edio.net jadi data model Pak. Jadi langsung dihubungin ke database-nya Pak. Setelah itu ini untuk controller kami, dia tulis untuk DB-set-nya data dari database itu yang ininya. Lalu untuk view page-nya di index.cshtml ini untuk bagian header-nya, terus ini untuk datanya. Saya tunjukin untuk page kami.
Oke, dia kira-kira kayak gini, Pak. Oke, bagus ya. Sudah paham kan konsep MVC-nya? Oke, Iya. Novianto bagus. Sudah coba dulu database ya. Tapi kan saya kan belum ngajarin ya. Nggak apa-apa, buat saya tidak ada masalah. Yang penting Anda paham konsep bagaimana sih penggunaan MVC-nya. Oke, next. Jangan lupa anggota kelompoknya ya. Oke, Oke, Pak. silakan Terima kasih. Steven. Sudah nampak belum ya, Pak? Oke, sudah. Tugas Bapak kan DAO sama MVC. Saya kira itu pilih satu kayaknya. Jadi saya pilih yang Om aja. Ini masih belum selesai ya, karena Bapak kan cuma meminta reportnya. Jadi fokus komen yang keempat aja. Pilih, kalau bisa kita pilih satu, keluarnya sesuai database-nya lah. Sayangnya belum bikin yang mana tuh. Total harga sama list bukunya. Tampilkan itu ya? Iya. Kalau misalnya kita ulang ya, 4, baru kali ini kita pilih search. Kan tadi itu 2 data itu ada Steven yang 19.31052 sama 104. Ini kalau nggak salah book ID-nya 5 dan 2, semua totalnya 2 ya. Coba. Steven 19.31052. Keluarnya ya Steven, NPM-nya, total buku yang udah dipinjam, list bukunya, ini dia punya kode, angka ini kodenya, judulnya, harganya. Database-nya ini, Pak. Oke. Ini database-nya. Saya langsung connect ke SQL Server. Ini untuk MVC belum, Pak, belum sempat coba. Oke, nggak apa-apa. Yang penting paham konsepnya dulu ya. Oke, karena MVC ya, Pak. Ya, fokus saya sih yang penting nanti jadi satu project. Terus untuk UMKM ya, UMKM-nya sih terserah. Dari sekarang saran saya sudah dapat UMKM, terus tentukan apa sih kira-kira yang mau dibuat, Anda desain dulu, habis itu nanti diangsur-angsur. Ini sudah dapat UMKM semua belum? Steven, sudah? Untuk apa? Untuk mata kuliah lain sudah ada, Pak. Kenapa? Untuk mata kuliah lain sudah ada. Mata kuliah lain sama punya saya kan OP kan jadi satu semua kan hasil akhirnya? Nggak tahu ya. Untuk kelompok saya kami tidak gabungin ke OP, tapi kayaknya nanti bisa gabungin lah, Pak. Yang project lain ini, Pak. Kenapa? Untuk MVC saya pernah coba, Pak, buat untuk ini project saya untuk mata kuliah semester lalu yang PBD, Pak. Kan saya buatnya pakai MVC. Pakai MVC? Iya, Pak. Buatnya pakai MVC. Masalahnya saya tidak pasti kalau misalnya ini ada hubungan sama PBO, OOP. Oke ya. Next selanjutnya ada lagi? Kami, Pak. Oke, silakan. Kelompok siapa? Alwin. Oke, Ewin. Oke, sabar ya, Pak. Udah bisa nampak, Pak. Oke, udah. Oke, silakan. Ini data controller kami. Kami cuma MVC, Pak. Iya, nggak apa-apa. Iya.
Ini untuk data controllernya. Ini untuk model ada identitas sama prodi. Dan waktu startnya kayak gini. Kayak gini, Pak. Gitu aja sih. Oke, bagus. Sudah paham kan konsep basicnya MVC ya, Vin? Iya. Ya. Oke. Oke. Oke, Makasih, bagus Pak. ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Oke. Kalau tidak sudah presentasi semua, kita ya. Tugas Kenapa, kemarin Mel? tuh tugas kemarin tuh pilih salah satu aja ya, Pak? Iya. Oh, kami kira dua-duanya, Pak. Makasih, Pak. Iya, nggak dua-duanya, salah satu aja. Ya. Oke, kalau sudah ini MVC sudah, terus oke, gini aja deh. Untuk tugas minggu depan ya. Minggu depan kita kan nanti hasil akhirnya itu kan Anda buat sebuah aplikasi untuk UMKM. Oke. Dari sekarang saya minta untuk tugas minggu depan presentasikan itu Anda buat aja PowerPoint-nya, satu PowerPoint atau dua PowerPoint terserah ya. Anda minggu depan harus sudah tentukan UMKM mana yang mau Anda buat, mau Anda bantu. Terus Anda tentukan apa sih kira-kira proyek yang nanti Anda akan buat proyek akhirnya. Karena ini sudah chapter 5 ya, chapter 6. Jadi Anda buat gambarannya. Pak, saya mau buat aplikasi penjualan. Saya mau buatnya pakai web-based. Saya buatnya pakai desktop, Pak. Oke, Anda tentukan. Kalau bisa Anda buat gambaran kasarnya aplikasi. Gambaran kasarnya itu Anda nggak harus pakai aplikasi ya. Istilahnya Anda bisa pakai desainnya dulu. Desainnya aplikasinya nanti kira-kira seperti ini, Pak. Gitu. Jalannya seperti ini. Bisa? Tugas minggu depan? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Oke ya. Karena dari prodi sudah kita kejar ya. Anda untuk proyeknya kan hasil akhirnya kan untuk pengembangan UMKM. Jadi nanti Anda cari ya di tetangga Anda, teman Anda yang punya UMKM atau usaha kecil ya, atau toko besar juga nggak ada masalah, it's okay buat saya ya. Terus Anda tentukan idenya Anda mau buat apa ya. Nanti untuk kedepannya Anda mau dirubah lagi terserah, nggak ada masalah. Yang penting Anda dari sekarang sudah tentukan saya mau buat seperti ini ya. Anda tentukan UMKM-nya apa, di mana, terus Anda kira-kira mau buat aplikasi yang gimana, modelnya gimana, terus gambaran sistemnya gimana. Lebih bagus lagi Anda bisa buat desainnya ya. Desain kan banyak kita untuk buat prototipe ya, untuk prototipe tampilannya. Minimal satu form ya, satu form saja gambarannya. Atau Pak, saya langsung mau buat desainnya di ASP.NET atau di desktop, Pak, tampilannya seperti ini, form utamanya. Gitu. Jadi tugasnya kita skip ya untuk tugas mingguan, tapi tugasnya ini saya alihkan ke yang tadi yang saya minta. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Ada yang masih bingung? Karena ini salah satunya untuk proyek akhir Anda ya. Karena di prodi kan kita minta Anda hasil akhirnya Anda untuk mengembangkan atau membantu UMKM. Salah satunya kan sebagai pengabdian masyarakat. Ada yang mau tanyakan silakan. Atau yang mau didiskusikan atau yang bingung. Ayo silakan. Silakan. Sudah jelas? Sudah jelas? Clear? Atau ada yang masih bingung? Yulun? Sudah jelas, Pak. Jelas ya? Oke, gampang kok. Minggu depan nggak perlu ngoding, nggak perlu apa ya. Yang penting Anda tentukan dulu. Oh iya, libur Imlek kapan ya? Saya lupa. Saya belum lihat kalender akademik. Ferdinand? Mulai Tanggal Jumat. berapa? Hah? Jumat Tanggal ini, berapa? Pak. Ya. 12. 12 ya? Ya. Berarti Itu minggu kurang depan udah libur ya? Iya. Dari tanggal berapa? 11 atau 12? Sorry, saya lupa nggak lihat kalender akademiknya. Ada yang bisa sharing saya? Saya juga kurang yakin itu ya, Pak. Saya coba cek. Ferdinand kapan? Atau yang lain? Nggak tahu juga. Tapi yang udah pasti libur itu tanggal 12 ya. Biasanya kan kita itu 11 sudah libur. Tanggal 11 itu udah libur ya. Biasanya sih sampai tanggal berapanya saya belum tanya ke grup ya, ke grup dosen. Saya juga belum buka kalender akademik. Biasanya kita libur 1 minggu kan? Iya, Pak. Biasanya 1 minggu. Iya, biasanya 1 minggu. 15 sampai 19. 15 sampai 19 ya. Kita libur ya 15 sampai 19. Minggu depan kita libur, jadi minggu depan kita tidak ada kuliah. Kita kuliah lagi tanggal 22. Ya, tanggal 22 liburnya dari 15 sampai 19. Coba saya share ya. Oke ya. Ini lihat tanggal 15 ya. Kalau nggak berubah sampai 19 Februari Anda libur Imlek. Oke, terus tanggal Imlek kan tanggal merah 12 ya. Biasanya tanggal 11 sudah libur ya. Tanggal 11 sampai 15 19 berarti kita ketemu lagi tanggal 22. Oke. Clear ya. Jadi 1 minggu Anda bisa santai. Imlek masih ini kan? Nggak kemana-mana kan? Masih di kampung kan? Sampai sekarang? Ampo online ya? Ya. Nanti admin biasanya ngasih bagi-bagi ampo. Ya, online kan. Silakan, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Oke. Sudah clear ya, jadi tugasnya nanti 2 minggu lagi. Pas kita ketemu, nanti saya tagih. Ya. Anda cari UMKM, apa yang mau dibantu, terus Anda buat aplikasi. Oke. Itu untuk proyek akhirnya dari saya. Jadi teman-teman dosen yang lain pun sama ya. Gitu. Oke. Sudah clear ya? Ada yang mau tanyakan nggak? Silakan. Atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya sudah jelas. Minggu depan seperti biasa ya, nanti perwakilan 2 minggu lagi
dari Anda presentasikan, Pak, saya mau membuat di warung bakso Cak Mamat. Saya membuat aplikasi online-nya untuk promosi. Ini saya pakai framework PHP ataupun pakai ASP ya. Terserah Anda, bebas. Oke, yang penting Anda sudah dapat gambaran ide kreatif ya. Oke. Ada yang mau tanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita sampai di sini. Jaga kesehatan. Oke, nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Habis libur Imlek baru Anda bercoding ria lagi. Oke, sampai ketemu 2 minggu lagi dan selamat malam. Malam, Pak. Ya, malam. Masih, Pak.